Ditreskrim Polsek Tawan berhasil mengamankan orang yang diduga menaruh bayi di sebuah rumah. Ya. Dan orang tersebut kemarin sudah sempat diinterview, kemudian ternyata dari bayi itu ada seorang yang diduga diketahui adalah akibat hubungan dengan seorang pacarnya. Ya. Karena kemarin secara psikologis ibu yang melahirkan ini mengalami gangguan kesehatan, sehingga oleh penyidik kemarin diberikan kesempatan untuk berobat terlebih dahulu. Karena ibu habis melahirkan itu harus ada penanganan kesehatan lebih lanjut. Sehingga untuk tindakan lebih lanjut dikenakan wajib lapor kepada orang ini. Dan inisial ibu ini adalah Made A. Kemudian pacar dari seorang ibu ini, ibu yang melahirkan bayi ini adalah Igusti Kadek D.O. berumur 36 tahun, sedangkan yang perempuannya berumur 24 tahun. Yang bapaknya diperiksa nggak? Ayah dari pacarnya juga belum diperiksa, namun sudah dilakukan interogasi. Dan benar itu pacarnya dan melakukan hubungan benar. Cuma mereka pacarnya sekarang ini bertanggung jawab untuk hal itu semua atas kehamilan dan bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Di mana katanya itu melahirkan sendiri di rumah atau di rumahnya? Di rumahnya. Jadi setelah melahirkan kontrasi berat di rumahnya, setelah lahir, menurut si ibu yang melahirkan ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Dibawalah ke rumahnya si pacarnya ini, dan rumah pacarnya itu waktu itu dalam keadaan kosong, ditaruh di sana sebagai bukti bahwa ini loh akibat hubungan kita. Ya. Berarti waktu melahirkan dia dari ketahui sama pacarnya udah diketahui. Karena selama ini hubungan komunikasi ini diputus oleh pihak laki. Ya, WhatsApp-nya bukan keluarga laki, pacarnya ini. Diputus di WhatsApp, tidak dibalas, apa semacam diblokir, makanya dia merasa jengkel, hanya dibawalah bayi itu. Nah, yang laki-laki ini sudah berkeluarga atau memang masih single? Masih single katanya. Ya katanya, makanya perlu pendalaman. Waktu dibawa ke sana bayi itu berarti sudah dalam keadaan meninggal atau masih? Menurut keterangan daripada ibu yang melahirkan ini sudah dalam keadaan meninggal. Namun demikian kita tetap masih menunggu hasil resmi visum dalam yang dinyatakan oleh pihak kepolisian. Dan sampai saat ini visum itu belum diterima. Sudah bisa dijelaskan mengenai hasil otopsinya itu? Yes. Jadi rumah sakit menerima kiriman jenazah bayi pada tanggal 23 Maret hari Selasa malam. Kemudian dilakukan otopsi atau pemeriksaan mulai dari pemeriksaan luar hingga pemeriksaan dalam pada hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan yang kita dapatkan adalah bayi perempuan usianya sudah cukup bulan, mampu hidup di luar kandungan. Kemudian kami juga menemukan bahwa pada bayi masih tersambung tali pusat beserta dengan plasenta atau ari-ari. Bentuk bayinya juga masih utuh, gitu. Kemudian dari hasil pemeriksaan selanjutnya ada beberapa temuan yang mungkin kita masih harus koordinasikan lagi atau nanti kita akan berkoordinasi lagi ke pihak kepolisian. Kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai orang tua, kita akan melakukan pengambilan sampel DNA yaitu dari tulang paha dan nanti akan kami kirim melalui penyidik. Ya. Berarti ada kemungkinan seperti itu mampu hidup di luar kandungan, jadi pada saat itu dibuang itu bayi masih hidup. Nah, untuk itu kan memang dari hasil pemeriksaan nanti akan terlihat ya, apakah bayi tersebut lahir hidup atau lahir mati. Itu nanti dari hasil pemeriksaan. Tetapi apabila kita menilai atau dari hasil pemeriksaan ukuran bayinya gitu ya, itu memang secara umum bayi dengan ukuran yang seperti itu, perkiraan usia seperti itu sudah mampu untuk hidup di luar kandungan, Ya. Itu di bayinya ada lebam-lebam gitu nggak, Dok?
Baik, jadi kalau kita berbicara lebam, artinya lebam mayat. Lebam mayat itu memang wajar terjadi ketika pada jenazah atau pada orang yang mati. Nah, pada bayi tersebut kita memang menemukan adanya lebam mayat sesuai dengan proses karena meninggal dunia, kemudian satu posisi tertentu ada lebam mayatnya. Gitu. Kalau lebam kekerasan tidak. Nah, kalau untuk memar kekerasan di permukaan tubuh, memang sejauh ini kita belum menemukan adanya memar tersebut, tetapi makanya masih ada beberapa pemeriksaan lain yang harus kita kombinasikan untuk mendukung data tersebut. Gitu. Kalau waktu kematiannya bisa diketahui? Untuk waktu kematian, perkiraan waktu kematian kita bisa melihat adalah rentangnya beberapa jam sebelum kita lakukan pemeriksaan. Berapa? Gitu. Untuk tepatnya nanti kita akan koordinasikan dengan pihak kepolisian. Oke, makasih Bu Dok.